Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Eh, Video ini adalah video ketiga dari playlist membuat sistem informasi inventaris barang habis pakai. Nah, di video ketiga ini kita akan fokus pada integrasi template. Jadi nanti kita akan mendownload CodeIgniter 3, kemudian akan mengintegrasikan dengan template. Nah, nanti templatenya akan kita download juga. Nah, sebelum kita mengintegrasikan template, saya ingin menjelaskan dulu tentang konsep dari MVC. Karena CodeIgniter 3 khususnya itu menganut konsep dari MVC. Oke, saya akan jelaskan dulu. Nah, MVC itu kepanjangan dari model, view, dan controller. Di slide ini saya akan jelaskan dulu apa itu model, kemudian apa itu controller, dan apa itu view. Nah, model itu diartikan sebagai kelas yang nanti akan berhubungan dengan database. Jadi model ini nanti bentuknya seperti kelas yang nanti fungsinya untuk mengakses data yang ada di dalam database. Contoh aksesnya misalnya dalam proses penambahan data, menampilkan data, menghapus data, ataupun mengubah data. Nah, kemudian yang berikutnya adalah controller. Nah, controller ini diibaratkan sebagai penghubung antara model dan view. Jadi kalau kalian lihat, controller ini berada di tengah-tengah. Jadi dia sebagai penghubung antara model dan view. Nah, kemudian view ini adalah file-file yang nanti kita gunakan untuk mendesain tampilan kita. Jadi semua file yang kita desain itu berada di dalam folder views. Jadi view ini berupa file tetapi bukan kelas. Berbeda dengan model dan controller. Nah, controller ini juga kelas. Tetapi kelas yang di dalamnya juga sebagai penghubung dengan model dan view. Nah, oke, saya akan jelaskan bagaimana proses dari MVC ini. Nah, jadi misal kalian membuka laptop, kemudian membuka web browser, kalian mengetikkan di alamat URL aplikasi dari sistem, misalnya sistem yang akan kalian akses, aplikasi yang akan kalian akses. Nah, ketika kalian menuliskan URL, kemudian enter, itu artinya kalian melakukan request. Nah, di dalam CodeIgniter yang dicari pertama kali adalah request itu mengarah ke controller mana. Nah, setelah itu
Di dalam controller akan memanggil model yang dibutuhkan. Artinya memanggil atau mengakses data yang ada di database melalui model. Jadi ibaratnya di dalam controller kita memanggil model yang kita butuhkan. Nah, model itulah yang nanti mengakses database dan kemudian mengembalikan data ke dalam controller kembali. Nah, kemudian juga view. View ini juga dipanggil melalui controller. Atau kata lainnya, tampilan mana yang akan ditampilkan oleh controller. Jadi di dalam controller ini diramu data dan tampilan. Nah, setelah di sini di dalam controller diramu, kemudian hasilnya dikirimkan ke web browser atau biasa disebut dengan respon. Oke, itu penjelasan singkat tentang MVC khususnya di CodeIgniter 3. Nah, sekarang kita akan mulai mengintegrasikan template admin ke project CodeIgniter 3. Oke. Nah, tentu kita butuh untuk mendownload CodeIgniter 3. Nah, nanti link download ini akan saya sematkan di deskripsi video ini. Oke, saya akan klik. Nah, di sini saya akan menggunakan CodeIgniter versi 3.1.10. Silakan kalian klik. Nah, saya akan simpan di dalam folder desktop ini. Oke, silakan saya simpan. Nah, CodeIgniter-nya sudah kita simpan. Kemudian kita juga butuh mendownload template adminnya. Nah, template admin ini menggunakan Bootstrap versi 3. Oke, saya klik. Oke, silahkan kalian klik yang aset, kemudian klik kanan, silahkan di-download. Oke, kita simpan juga di dalam folder desktop dulu. Oke, CodeIgniter sudah di-download, template-nya juga sudah di-download. Oke, ini kita close saja. CI-nya juga atau CodeIgniter-nya kita close. Nah, kita kembali, kita menuju ke Explorer, kemudian ke desktop, kita ekstrak dulu CodeIgniter. Saya akan ekstrak. Nah, setelah diekstrak, kita ekstrak juga template-nya. Ini saya ekstrak here. Nah, yang zip-nya boleh dihapus atau boleh kalian simpan di folder lain. Oke, ini saya hapus. Nah, sekarang sisa folder yang sudah kita ekstrak. Nah, CodeIgniter-nya akan saya cut, saya masukkan ke dalam htdoc yang berada di dalam folder exam. Oke, ini saya klik, kemudian saya cut, saya ke exam, masuk ke dalam htdoc, kemudian saya paste di sini.
Nah, setelah saya paste ke dalam htdoc, saya ingin merubah namanya menjadi SIIBAS. Oke, SIIBAS kepanjangan dari Sistem Informasi Inventaris Barang Habis Pakai. Nah, kemudian saya tambahkan underscore CI3. Karena nanti kita menggunakan coordinator 3. Oke. Nah, ini sudah. Kemudian template-nya yang tadi kita download, saya akan pindahkan ke dalam folder SIIBAS underscore CI3 ini. Oke, kita ke desktop. Kemudian kita cut. Kemudian kita cari lagi SIIBAS. Masuk ke htdoc. Masuk ke dalam CI3, SIIBAS CI3. Kemudian kita paste di sini. Nah, setelah dipaste, kita akan buka folder atau project SIIBAS underscore CI3 ini di Visual Studio Code. Nah, bagi kalian yang belum memiliki Visual Studio Code, kalian bisa mendownloadnya melalui link yang saya sematkan di deskripsi video. Oke, saya akan klik. Nah, nanti silahkan kalian download. Setelah di-download, kalian install. Next seperti biasa. Nah, setelah itu kalian silahkan buka. Oke, saya akan buka Visual Studio Code saya. Nah, ini saya sudah buka. Nah, sekarang kita akan mengambil folder yang berada di dalam exam. Masuk ke sini, ke exam, kemudian htdoc, kemudian folder SIIBAS. Nah, cukup klik sekali saja, kemudian select folder. Oke, nah ini kita sudah berada di dalam SIIBAS underscore CI3. Oke, nah sekarang kita akan jalankan dulu proyek kita melalui web browser. Tetapi kita jalankan dulu control panel dari exam. Kita buka, kita start Apache. Kemudian kita start juga MySQL. Oke. Kemudian kita buka tab baru. Kita tulis localhost 8080. Nah, kalian jangan menuliskan .2 8080. Ini saya menuliskan karena saya merubah portnya menjadi 8080. Jadi kalian cukup menulis localhost seperti ini saja. Kemudian SIIBAS underscore CI3. Nah, karena port saya berbeda, saya harus menambahkan 8080. Oke, kita enter saja. Nah, kalau kalian lihat ini artinya project CI3 yang barusan kita download kemudian kita taruh di exam itu berhasil. Nah, pertanyaannya tampilan ini muncul dari mana? Nah, ini kita akan telusuri kenapa muncul tampilan ini.
Nah, kita akan kembali ke Visual Studio Code. Nah, tampilan ini muncul karena kita hanya memanggil proyeknya saja. Artinya kita tidak memanggil sebuah controller secara spesifik. Jadi kita hanya tadi panggil CIBAS_CI3. Tidak memanggil controllernya. Nah, karena kita tidak memanggil controller apapun, maka di CI3 ada file yang namanya root. Nah, posisinya ada di dalam folder application, kemudian di dalam folder config, kemudian di routers. Silahkan kalian buka. Nah, kemudian kalian scroll ke bawah. Nah, ini dia. Jadi ketika kita hanya memanggil projectnya saja atau folder projectnya saja, artinya CI3 mendeteksi kita tidak memanggil sebuah controller, sehingga dia berinisiatif untuk menjalankan default controller yang nama controllernya adalah welcome. Nah, sekarang kita akan cari tahu di mana posisi dari controller welcome ini. Jadi controller welcome ini adalah sebuah kelas yang berada di, kita akan cari, silahkan kalian refresh dulu. Nah, kemudian kalian klik application, kemudian masuk ke dalam folder controller. Nah, di sini ada file yang namanya welcome. Nah, silakan kalian buka. Nah, ternyata di dalam welcome ada kelas yang namanya welcome. Nah, kalian boleh scroll ke bawah. Nah, kemudian ada function yang namanya index yang menjalankan atau memanggil file yang berada dalam folder view yang namanya welcome message.php. Nah, jadi yang dijalankan adalah file welcome message. Nah, pertanyaannya, kenapa tiba-tiba fungsi ini bisa jalan? Nah, jadi aturannya ketika kalian memanggil sebuah controller tetapi tidak mengakses satupun function, maka otomatis kelas tersebut memanggil function index. Jadi sekali lagi, ketika kalian mengakses kelas, kemudian controller maksudnya, tetapi tidak mengakses satupun function, atau biasa kita sebut dengan method, sama saja, tidak mengakses method atau function apapun, maka coordinator otomatis memanggil function atau method index. Nah, di dalam method index ternyata memanggil file yang berada di dalam folder view, yaitu welcome message.php. Nah, kita akan cari file yang namanya welcome message.php. Nah, posisi dari file ini berada di dalam folder application, di dalam folder view. Nah, ini dia, welcome message. Silahkan kalian buka, kita scroll ke bawah.
Nah, di sini ada H1. Welcome to Codeignitor. Nah, coba kita lihat tampilannya. Nah, betul. Di sini ada tulisan Welcome to Codeignitor. Nah, untuk memperjelas lagi, saya akan merubah tulisan Welcome to Codeignitor ini menjadi nama saya. Kita kembali lagi ke text editor kita. Saya akan rubah menjadi nama saya. Oke, saya akan tulis Andi Iqbal. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Nah, ternyata betul file yang tadi. Nah, jadi konsepnya ke controller dulu. Kalau controller membutuhkan data, maka memanggil model. Kalau membutuhkan view, memanggil view. Kemudian ditampilkan ke dalam web browser. Nah, sekarang kita kembali lagi ke text editor kita. Nah, kita tidak akan menampilkan welcome message, tetapi kita akan mengintegrasikan template yang tadi kita download. Nah, sekarang saya akan buat controller dulu. Oke, kita akan buat controller. Ini saya close dulu. Ini juga saya close. Oh, ini biarkan saja. Routersnya saya close dulu. Kita fokus di controller welcome. Oke, kita fokus di controller welcome. Oke. Nah, sekarang controller welcome ini akan saya ubah namanya. Saya akan ubah menjadi satuan. Oke. Nah, setelah saya ubah, kemudian kalau kita akses kembali, ini saya refresh. Nah, codeignitornya menganggap halaman yang kita panggil tidak ada lagi. Kenapa? Karena ketika dipanggil default controller yang berada di dalam config ini, yaitu file root, dia memanggil controller welcome. Sedangkan tadi kita sudah merubah nama dari controller welcome menjadi satuan. Sehingga dia mengatakan tidak ada lagi controller satuan. Nah, itulah yang menyebabkan tidak ditemukannya controller yang namanya welcome, karena kita sudah merubahnya. Nah, kalau kita sudah rubah controller welcome ini, maka wajib juga kita merubah nama kelasnya. Harus sama dengan nama file controllernya. Nah, syarat berikutnya untuk membuat controller, huruf dari nama file controller itu harus huruf besar. Dan nama kelasnya harus sama, satuannya huruf besar, di sini juga huruf besar. Jadi satuan seperti ini. Nah, kemudian nanti kita tidak memanggil file welcome message, tapi nanti kita akan buat tampilan dari template-nya. Oke. Nah, sekarang kita bisa buka dulu ya. Kita bisa buka Explorer, kemudian kita ke aset. Oke, silahkan buka aset yang ada di dalam si IBAS.
kemudian masuk ke dalam aset, kemudian kita pilih yang tabel, kita cari tabel. Mana nih tabel data, tabel. Oke, silahkan kalian klik double. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kode ini akan kita copy ke dalam file view yang nanti akan kita buat. Nah, jadi sekarang silahkan kalian klik kanan, kemudian pilih yang kedua dari bawah atau Ctrl U juga boleh. Silahkan klik. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kalian boleh Ctrl A, kemudian copy, Ctrl C, kemudian masuk ke dalam text editor, kita akan buat folder di dalam folder views. Kita buat folder, pastikan kalian aktif di dalam folder views. Kita buat folder, oke, silakan klik icon folder. Kita beri nama layout. Oke, kita enter. Kemudian di dalam folder layout, pastikan kalian aktif di layout. Kemudian kita bikin file di dalamnya. Nah, ini kalau file views itu kita huruf kecil semua. Oke, saya akan buat index.php. Setelah itu, file yang tadi kita copy, kita paste. Kita tekan Ctrl V, kemudian kita save. Nah, selanjutnya kita arahkan file yang berada di dalam method atau function index ini yang tadinya mengarah ke file welcome message, kita arahkan ke layout, kemudian index. Nah, folder views-nya tidak perlu ditulis, karena ketika kalian menulis view, itu sudah mengakses folder views. Oke, jadi caranya folder layout, kemudian index. Kita save. Nah, di sini kita tidak perlu menulis .php. Nanti otomatis dia akan memanggil index.php. Nah, kalian hapus saja. Cukup menulis nama filenya tanpa extension. Oke, kita save dulu. Kita cek dulu routes-nya. Oke, kita cek dulu routes-nya, application, kemudian config, kemudian routes, welcome-nya bukan ke welcome lagi, ke controller satuan. Oke, kita satuan. Oke, kita save. Kemudian kita refresh. Ini kita kembali ke sini. Ini kita close dulu. Nah, kita kembali ke folder project kita, kemudian kita refresh. Nah, filenya sudah ada, hanya tampilannya masih belum bagus. Oke. Nah, sekarang kita akan mengarahkan semua file yang dibutuhkan oleh file ini. Nah, sebenarnya ini juga sama ketika kita menuliskan seperti ini. Satuan, ini artinya mengakses controller satuan. Kalau kita tidak menulis berikutnya, itu artinya nanti akan mengakses metode atau function index yang berada di dalam controller satuan. Oke, kalau saya enter, Nah, pertama kali
Coordinator itu harus menggunakan index.php. Kemudian baru kita menuliskan controllernya. Jadi ini folder utama, kemudian harus ditambahkan index.php baru nama controllernya. Oke, ini saya enter. Nah, sebenarnya ini sama ketika kalian memanggil hanya seperti ini. Karena ketika kalian memanggil seperti ini, yang dijalankan adalah default controller. Dan ternyata default controller memanggil controller satuan dan menjalankan metode atau function index. Dan itu sama dengan seperti ini. Satuan. Kalau mau lebih spesifik, kalian boleh tulis function index seperti ini. Jadi ini artinya jalankan function index yang berada pada metode satuan, function index yang berada pada controller satuan. Jadi kalau kita enter, sama juga. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Nah, berikutnya saya akan menghilangkan index.php. Saya akan menghilangkan ini ya, supaya lebih bagus dilihat gitu dan lebih mudah diakses. Oke, untuk menghilangkannya kalian kembali lagi ke text editor. Kita masuk, ini saya close dulu. Kita masuk ke config. Oke, masuk ke config. Setelah masuk di dalam folder config, kalian masuk ke file config.php. Oke, kemudian kalian scroll ke bawah. Kemudian kita tuliskan di sini. Oke, ini kita isi saja. Kita isikan dengan alamat default dari project kita. http://localhost. Nah, kalian cukup tulis localhost kemudian cibus_ci3 seperti ini. Nah, tetapi karena saya tadi portnya sudah berubah, maka saya tambahkan portnya. Kalau kalian silahkan tidak usah menambahkan portnya. Oke. Nah, kemudian ini yang saya maksud. Untuk menghilangkan indeks, maka index.php yang ada di sini kita hapus. Nah, tetapi syaratnya kita harus buat file yang namanya htaccess. Oke, kita akan buat dulu. Kita buat file htaccess itu di dalam tepat di sini ya, tepat di sini. Jadi silahkan klik tanda minus ini. Tanda minus ini agar semua ini tertutup kembali. Kemudian kalian klik kanan di tempat kosong. Nah, kita new file, kita buat file baru yang namanya .htaccess seperti ini. Yang isinya kita boleh ambil dari sini. Silahkan kalian tulis dulu seperti ini, kemudian tambahkan user_guide. Enter. Nah, kalau tampil seperti ini, silahkan kalian cari htaccess seperti ini. Nah, setelah tampil, kemudian klik coordinator URL.
Nah, di sini ada yang harus diisikan ke dalam htaccess ini. Nah, ini kalian copy saja. Salin, kemudian kembali ke text editor. Kalian paste di dalam file htaccess. Nah, kalian save, selesai. Kita close saja. Jadi ini fungsinya untuk menghilangkan tulisan index.php. Oke, config sudah. Nah, berikutnya supaya tidak lupa kita juga mengatur auto load-nya. Oke, sebentar. Kalian silahkan minimize dulu semua. Kemudian buka file yang namanya autoload yang berada di dalam folder config. Silahkan kalian klik. Nah, saya akan buka. Silahkan kalian scroll ke bawah. Kita akan cari yang namanya library. Oke, nah ini library. Nah, di library karena kita menggunakan database, maka kita tambahkan di sini database. Nah, seperti ini. Kemudian karena nanti kita juga akan menggunakan session, kita tambahkan session juga. Kemudian nanti juga kita akan menggunakan validasi pada inputan, maka kita akan tambahkan yang namanya form validation. Oke, kita save, kemudian silahkan scroll ke bawah, cari yang namanya helper. Oke, nah di sini ada helper. Kalian tambahkan saja di dalam array URL, kemudian forum. Oke, jangan lupa di save. Nah, karena kita memanggil database di sini, jadi ini akan berjalan ketika kita memanggil pertama kali aplikasi ini, atau kita mengakses folder CIBAS CI3 ini. Dia akan meloadkan atau menjalankan semua yang kita tulis di dalam array ini. Jadi sepanjang aplikasi berjalan, ini dapat diakses. Database dapat diakses, session dapat diakses, dan form validation juga dapat diakses. Nah, kalau kita refresh, coba kita refresh ya. Ini kita hapus lagi user guide, ini kita hapus, kemudian kita enter. Nah, di sini ada error. Nah, kenapa error? Ini karena kita belum menentukan database yang kita akan hubungkan. Errornya karena database-nya sudah kita panggil, tetapi menghubungkan ke database yang mana itu belum. Nah, sekarang kita kembali ke text editor. Nah, menyeting ke database mana yang akan dituju, kita boleh ke file database. Masih di dalam folder config. Silahkan kalian buka file database.php, kemudian scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nah, di sini kalian harus menuliskan database yang mana yang ingin kalian hubungkan.
Nah, database kita tadi di video sebelumnya, kalian boleh lihat lagi kembali. Silahkan buka localhost saja di sini, localhost tanpa si ibas, kalian enter saja. Kemudian kita masuk ke dalam PHP myadmin. Nah, nama database kita di video sebelumnya kita membuat namanya adalah siibas_ci3. Nah, di sini kita tuliskan juga nama yang sama, siibas_ci3, seperti ini. Hostname-nya betul localhost. Kemudian username-nya secara default ketika kalian menginstal Exam itu adalah root. Dan paspornya kosong. Nah, jadi tidak perlu diisi. Kita save dulu. Jangan lupa. Kita refresh. Masuk ke sini kembali. Refresh. Nah, sekarang database-nya tidak error lagi. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan, saya akan buka controller dulu. Saya minimize dulu. Buka controller satuan. Kemudian mengakses file index yang berada di dalam folder layout dan berada di dalam folder views. Nah, di dalam folder index kita akan lakukan perbaikan. Kita minimize lagi. Kita buka folder application. Kita buka views. Kita buka folder layout. Ini kita buka. Kita buka index. Oke, ini index. Nah, sekarang kita perbaiki tampilannya dulu. Kita ganti, ini biarkan saja dulu. Nah, kita akan cari tahu di mana folder CSS, kemudian file root.css. Nah, silahkan di minimize kembali. Nah, folder CSS itu berada di dalam folder asset. Nah, dalam folder asset. Kemudian folder CSS, kemudian root CSS. Nah, inilah file yang dimaksud. Nah, agar kita bisa mengakses siibas_ci3 yang sebenarnya tadi kita sudah atur di application config di sini. Jadi nanti kita memanggil base URL itu, isi dari base URL adalah alamat defaultnya yang ini. Oke. Nah, jadi kita akan mengakses folder siibas menggunakan config yang sudah kita atur. Caranya, kalian ke satuan lagi, ke index.php, kemudian tambahkan di sini, kita akan php. Nah, kalian boleh ketik seperti ini. Sama dengan. Nah, ini artinya langsung ditampilkan ya. Oke. Nah, kemudian kita masukkan untuk mengakses base URL, kita tulis base_URL. Kemudian dalam kurung, kemudian kita akan akses, kita sudah sampai di sini. Kalau kita menulis seperti ini saja, ini artinya kita sudah mengakses
sampai di folder si ibas CI3. Nah, sedangkan file folder CSS itu berada di dalam folder aset. Maka kita tambah di sini. Kita boleh kasih petik 1, kemudian tulis aset. Harus sama persis. Namanya adalah aset pakai S. Kemudian garis miring. Nah, yang ini biarkan. Jadi folder aset kemudian ditambahkan dengan CSS garis miring root.css. Oke, ini saya kasih titik koma. Kita save. Nah, sekarang saya akan refresh kembali. Nah, ini sudah tampil. Nah, tetapi tampilannya masih tertutup. Kalau kalian lihat, ini samar-samar. Kita akan perbaiki yang lain juga. Link yang lain juga akan kita perbaiki. Nah, ini tertutup akibat ada file ini. Ya, ini kan kita hapus. Kemudian kita save. Kita save. Kemudian kita refresh. Nah, sudah tampil. Nah, tapi ini tidak bisa diklik. Nah, sekarang kita akan memperbaiki link yang lain. Kembali lagi. Kita ke bawah. Oke, kita ke bawah. Kita cari yang ada src. Ya. Kita akan cari tahu di mana. Ini harusnya folder JS berada di dalam folder asset, JS, dan jQuery. Nah, ini harusnya ada jQuery min.js. Berada dalam folder asset dan folder JS. Nah, kita cukup mengcopy yang tadinya di sini ya. Ini kita akan copy saja. Ini akan saya copy sampai tutup PHP. Ini saya copy. Kemudian di bawah akan saya pastekan. Di src saya paste di sini. Kemudian ini juga. Kemudian ini juga. Dan ini juga. Oke, cukup. Kita save. Kemudian kita refresh. Kemudian coba kalian klik. Nah, ini akibat JavaScript yang kita hubungkan sudah terhubung sehingga actionnya bisa berjalan seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan menghilangkan menu-menu dan tampilan yang tidak kita butuhkan. Jadi nanti kita hanya punya data dashboard, data profile, satuan, kategori, barang, barang masuk, dan barang keluar, serta pengajuan. Nah, kita akan hapus dulu search-nya sampai nomor 6 ini. Oke, kita akan hapus. Tapi sebelum itu kita akan tampilkan gambarnya dulu. Oke. Kita cari kita cari dulu di atas. Coba kita cek yang namanya tadi, kita kembali dulu. Kita lihat. Jonathan Doe. Oke, kita searching saja. Ctrl F. Jonathan.
Nah, ini dia. Oke. Gambarnya itu di dalam folder image yang namanya profile img.png. Nah, kita akan cari. Nah, ini kita copy paste aja yang tadi. Karena folder img ini berada di dalam folder asset. Ini kita paste. Oke, sudah. Nah, ini sudah kita save, kemudian kita refresh. Nah, kemudian kita hapus mulai dari pencarian sampai nomor ini. Oke, kita cari ke sini, kembali kita cari files. Coba kita searching lagi, kita ganti Jonathan menjadi files. Oke, ini ada files. Files tadi coba kita lihat files. Oke, kemudian ada author files. Coba kita naik ke atas dulu. Ini artinya yang pertama. Cari yang kedua. Ini dia. Top menu. Ada file. Oke, search-nya kita hapus dulu ya. Search-nya yang ini. Search box-nya kita hapus. Delete. Kita save. Kemudian kita coba refresh. Oke, ini sudah terhapus. Kemudian file, author, my file. Oke, kita hapus dulu. Di dalam sini harusnya ada. Oke, betul. Ini saya minimize dulu. Nah, ini akan saya hapus. Ini akan saya hapus. Saya delete. Oke, kemudian saya save lagi. Refresh. Oke, ini sudah hapus. Nah, sekarang yang ini. Create new. Kita cari lagi. Create new. Oke, ini kita hapus. Sorry, ini kita Ctrl Z dulu. Top menu ini kita hapus tadi ya. Top menu. Oh, ini belum terhapus nih. Kita hapus. Delete. Selanjutnya kita save dulu. Kita refresh. Oke, ini sudah betul. Kemudian ini kita hapus juga nih. LI notification. Ini berarti ada dua. Delete. Oke, kita save dulu. Ini LI. Oke. Kita rapikan, kita save. Kita refresh. Oke, ini sudah. Nah, kita akan hilangkan cukup nanti profile dan logout. Oke. Oke, kita pastikan di sini. Sini aja deh. Ini saya akan hapus ya. Saya hapus. Delete. Nih, sorry. Oke, ini saya hapus. Delete. Sisakan 2. Yang ini jangan dihapus. Ini karena sebagai garis ya.
Dan ini juga akan saya hapus lock screen. Delete. Ini kita rapikan. Kita save. Dan kita refresh. Oke. Nah, selanjutnya kita akan butuh beberapa ya. Ada main, ada main. Kemudian ada apa lagi ya? Oke, kita tulis dulu ya. Nah, kita cari tadi apa? Kita save. Kemudian ini bisa di close. Kalau dimunculkan lagi, Ctrl F. Kita cari tadi apa nih? Coba kita cari namanya main. Masuk, namanya adalah main. Nah, ini udah dapat. Di dalam main itu ada dashboard dan profile ya. Ada dashboard dan profile. Ini kita pakai ini aja ya. Ini profile. Oke, profile. Oke, kita save dulu. Oke, dashboard dan profile. Nanti ikonnya belakangan ya. Nah, ini saya tidak butuh. Ini saya akan hapus ya. Saya akan hapus. Dia itu ada di span sampai span penutup. Oke. Ini kita sudah. Kemudian profile. Ini juga harusnya dihapus. Save. Kita refresh. Oke. Oh, sorry. Ini harus pakai span. Oh, yang kita hapus yang ini nih. Span sampai span penutup. Nah, coba kita enter dulu. Kemudian supaya lebih rapih. Oke, kita save. Oke. Wah, ini kayaknya belum disetting. Ini kita setting dulu. Oke, terus sebentar saja. Oke, ini saya rapikan dulu ya. Tag A-nya ini di bawah sini. Oke, ini sudah. Kemudian profile tadi. Nah, karena kita belum punya arah mau kemana, ini kita kasih tanda pagar aja dulu. Ini juga kita tanda pagar juga. Jadi setelah ada controller yang khusus untuk profile, barulah kita mengisi di href ini. Oke, saya hapus. Oke, profile. Ini akan saya hapus juga nih. Sampai span. Tidak butuh. Oke, kita save. Kita refresh. Oke, sekarang ini akan saya hapus semua nih. Dari UI sampai extra page. Ya. Sekarang saya akan hapus UE elemen sampai ini, saya klik dulu di sini.
klik di sini. Kemudian sampai di sini. Oke. Ini saya hapus. Hati-hati. UL-nya jangan ikut terhapus ya. Sampai di LI penutup terakhir kita hapus. Jadi di UL ini itu hanya ada 3 LI. Oke. Kemudian kita save. Selanjutnya di dalam ini kita ganti menjadi master data. Nah, ini kita tulis satuan. Kemudian kita tulis apa nih? Kategori. Kemudian apa lagi nih? Ini kategori, ini barang. Oke. Barang. Oke, ini saya hapus yang 2 ya. Oke, saya hapus. Ini saya delete. Selanjutnya kita save dulu. Kita refresh. Nah, di sini master sudah. Tapi arahnya kita hapus-hapusin dulu ya. Kita hapus tanda crash. Kemudian ini juga kita hapus. Customizable juga kita hapus. Nah, sekarang kita refresh dulu. Nah, kemudian di sini ada transaksi. Coba kita lihat kembali. Oke. Ini saya hapus saja ya. Ini saya copy paste aja. Ctrl C. Kemudian taruh di bawah. Ctrl S, tapi bukan master. Ini transaksi. Kemudian kita save, kemudian kita refresh. Oke, nah di sini kita ganti-ganti dulu. Ini barang masuk, barang keluar, dan pengajuan. Oke. Ini barang masuk. Barang keluar. Kemudian pengajuan. Kita refresh. Nah, ini akan kita hapus saja. Di bawah kita tambahkan logout. Oke. Coba ke bawah. Oh, ini ya. Spannya. Oke, ini kita hapus ya. Nah, kemudian kalian, oke, ini saya minimize dulu. Saya ingin rapikan. Ini kita geser tadi. Kita save, ini kita buka lagi. Ini juga, dan ini juga. Oke, nah sekarang tambahannya adalah saya akan copy ini. Copy, saya simpan di bawahnya. Nah, ini tidak perlu judul. Kita hanya perlu logout ya. Logout seperti ini. Ini akan saya hapus.
Kita save, kemudian kita refresh. Oke, logoutnya. Ikonnya di video berikutnya kita akan ganti. Oke. Nah, selanjutnya ini saya akan hapus ya data tabel. Saya biarkan saja tampilan ini. Oke. Oke, sekarang tampilannya tadi data tabel dulu nih. Kita hapus ya. Kita naik ke atas, kemudian kita Ctrl F, data apa tadi? Data tabel. Oke, data tabel. Sip. Data tabel dashboard. Wah, ini dia. Coba kita baca terakhirnya table. Oke, ini kita minimize, kemudian kita hapus. Kita save, kita refresh. Oke, ini AC juga kita harus hapus. Kita hapus. Kita refresh. Kita Ctrl Z dulu. Data tabel. Oke, kita hapus saja dari sini ya. Dari start presentation sampai penutupnya. Oke, kita save. Kita refresh. Oke. Nah, selanjutnya ini akan saya ubah ya. Saya akan ubah, tadi ada tulisan dashboard. Oh, atau ini dulu. Tulisan data tabel ya. Oke. Kita ke atas lagi. Coba cek. Ke bawah. Data tabel. Ini data tabel, H1-nya saya hapus saja. Kita delete, kita save. Refresh. Oke. Oke, saya akan hapus salah satunya dulu ya. Hapus yang row grouping. Oke. Data tabel. Coba dulu. Coba cek lagi web browser. Oke. Kita rapikan dulu. Kemudian kita cari lagi yang lain. Tabel. Oke, ternyata ini ya. Ini kita delete. Kemudian kita atur. Kita save. Kemudian kita refresh. Oke. Nah, nanti di video berikutnya, nah ini kita sudah mengintegrasikan template admin pada Coordinator 3. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Di video berikutnya
kita akan bersih-bersih lagi terkait dari template kita. Yang jelasnya template kita sudah berhasil untuk diintegrasikan dengan Coordinator 3. Nanti kita akan memulai dari pembuatan data master satuan. Kemudian kategori, barang, kemudian barang masuk, barang keluar, dan pengajuan. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman, dan jangan lupa komen jika dalam video ini ada yang tidak dipahami. Silahkan tulis di kolom komentar. Nah, sampai di sini dulu. Saya Andi Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.